apa namanya, pijar ya, masih banyak lampu pijar. Termasuk untuk jalan kampung, penerangan PJU jalan kampung digunakan. Monggo silakan ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan. Kebetulan dulu skripsinya mahasiswa, udah lulus. Monggo silakan. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Kami kebetulan Sabtu kemarin, Pak, Ya, betul. sudah lakukan praktek pengukuran juga. Ya. Jadi mengukur debit pakai alat ukur dan pakai metode pelampung juga. Jadi dua-dua. Oh, dua-duanya ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya. Tapi pakai alat ukur ini, Pak? Kami pakai alat ukur flow meter, Pak. Flow meter ya? Iya, FP111. Ya. Lebih cepat lagi, Pak. Iya, Pak, lebih cepat. Tapi kami latihan juga yang cara manual, Pak, pakai pelampung karena ya harapannya mahasiswa yang dari daerah ketika kembali ke daerahnya, misalnya lihat sungai bisa buat. Iya, Pak. Jadi nggak tergantungan alat gitu ya. Tidak tergantung alat, ya betul. Saya memang sering mempraktekannya pakai manual, Pak. Jadi ngitungnya termasuk tinggi nggak pakai teodolit, walaupun ada tapi pakai selang, coba gitu. Dihitung cara Pitagoras sih gampang sih, ngitungnya nggak sulit. Tapi ini harapannya kan nanti suatu saat Anda di daerah yang nggak punya apa-apa. Iya, Pak. Nah, jadi masih bisa menggunakan, jadi jangan ketergantungan alat flow meter ada, tapi hanya untuk mengetahui aja, atau nanti dibandingkan dari hasil pengukuran flow meter terus dengan hasil yang manual dihitung. Nah, dibandingkan mungkin bisa selisihnya berapa lah, toleransinya berapa, bisa gitu. Jadi kalau disuruh bikin PLTMH nggak punya alat apa-apa, nggak buat, nggak bisa, Pak, nggak ada alat ukurnya, nggak ada kata-kata nggak bisa, pasti harus bisa. Di masyarakat kan nggak ada pemikiran seperti itu. Adanya yang jelas kalau generator, nah, pasti biasanya kita kalau mau masang di ini tuh nggak ngitung itunya, malah belinya generatornya tuh dayanya berapa, ayo kita pakai nanti. Jadi ngitungnya itu bukan dari bawah dulu ke atas gitu loh. Dari generator dulu punya berapa, ngitung sehingga nanti menentukan pipanya pakai segini aja, berarti hitungannya gitu. Kalau sebenarnya kan generator yang terakhir setelah ada debitnya kalau ngitung. Tapi kalau di praktek di lapangan hubungannya dengan budget. Saya punya uang sekian, bisa beli generator dayanya sekian. Waduh, debitnya kelebihan ya nggak apa-apa, pipanya diambil yang kecil. Biasanya gitu, biasanya kalau di lapangan. Tapi kalau perencanaan benar-benar masih dalam hitungan perencanaan bentuk gambarnya, ya dihitung ya ngurut seperti ini. Saya kira gitu. Mungkin mahasiswa bisa digunakan. Ini juga bisa digunakan untuk TA mungkin ya, Pak ya. Di sana TA betul ini ya. TA benar ya? Skripsi, Pak, ya. Skripsi ya. Ya, bisa Pak. Digunakan. Jadi jangan terpaut oleh peralatan canggih. Betul, Pak. Apalagi ngitung elevasi udah pakai teodolites bisa. Nanti kalau nggak punya teodolit nggak bisa bikin berarti. Ini contoh rancangannya tidak ada ininya, Pak ya. Analisis jaringannya, Pak ya. Oh enggak, ini cuma baru PLTMA-nya aja, Pak. Baru PLTMA-nya aja ya. Oh, ya. Ini ya. Kebetulan ini saya ambil ini adalah skripsi mahasiswa. Baik, Pak. Ya. Hanya menghitung itunya, dia mengukur. Kalau di lapangannya malah sudah, Pak, sudah sampai udah dipasang, Pak.
Iya, iya, iya. sampai ke Ini jaringannya. saya ada contoh, Pak. Hmm, Mohon izin share bagus Pak, nggak apa-apa Pak. untuk nambah wawasan mahasiswa ya. Nah, betul betul Pak. Uh, Masih banyak. Penelitian kami tahun 2020, Pak. Oh, belum lama berarti ya Pak ya? Ya, Baru 2 tahun lalu. Ya, Ya, Pak. Ini masih saya fresh. Boleh Pak, silakan. mau Jadi saya stop dulu share-nya ya. Iya, Pak. Oke, saya stop. Monggo Pak, silakan. Mana ya? Ini ya. Halo. Ini besar ini, mega watt hour. Ya, ini Pak. Tahun 2020 kami ada 2 desain di 2 lokasi, Pak. Di Ingen dengan di Sosmorov. Nah, ini kesimpulannya komponen yang kami gunakan ya. Nah, kebetulan waktu itu kami langsung melakukan analisis jaringannya, Pak. Jadi Oh, rencananya, ya. Langsung ya. iya Pak, ini ada 2. Nah, ini saya perlihatkan ini yang untuk PLTMH Ingen. Jadi kira-kira lokasinya seperti ini. Kami lakukan perancangan jaringan distribusinya. Ini untuk kira-kira disimulasikan Pak. Kalau misalnya satu rumah itu menerima daya 220 dengan jumlah beban. Nah, gimana dengan kondisi generator? Nah, di sini hasil simulasinya kalau setiap beban, setiap ini diberi jatah 220 maksimal, maka generatornya akan mengalami overloading. Nah, ini menjadi jadi dasar penetapan ini per rumah mau dibagi berapa kira-kira begitu, Pak. Oh iya, berarti ini anu ya Pak, simulasinya ya Pak ya? Iya, ini kami simulasi dulu Pak. Jadi sebelum memutuskan dasar tiap rumah itu mau dijatah berapa Pak. Ya, ya. Dan sekaligus melihat hasilnya Pak. Apakah tegangan sampai di titik ujung itu masih dalam batas yang normal begitu? Ya, masih di bawah di bawah 10% dropnya. Iya. Nah, bagus Pak itu bagus. Seperti ini Pak. Kemudian overloading jadi tidak bisa di jatah 220. Nah, kalau misalnya di jatah 150 maka kondisinya aman. Itu ya. Ya, gitu Pak. Tidak merah lagi kan gitu. Tidak ada Pak, ya normal semua, generator tidak overloading dan tegangan untuk kasus ini normal juga. Nah, yang kedua, ini agak panjang Pak, sangat panjang jaringannya, bebannya, sehingga kami butuh stabilizer di titik sini, di lokasi ini. Oh, nah, ini ya karena terlalu panjang jaringannya Pak. Betul. Total kurang lebih ada 5 km. Oh iya, jauh Pak. 5 km. Jauh ya. Nah, udah hampir menengah ya. Nah, tapi tetap pakai tegangan 220, 380 hanya nanti nambah penaik tegangan. Kompensator ya. Ya, di beberapa titik begitu. Nah, ini kondisinya yang lokasi kedua generatornya masih sangat cukup karena potensinya lumayan besar. Ya, sedangkan kampung terdekat hanya bebannya hanya kecil, Pak. Jadi seperti ini kami simulasi. Nah, jadi untuk perencanaan ini bisa dijatah 440 VA per beban per rumah. Beban per rumah. Ya, karena kapasitasnya masih memungkinkan. Hanya ada beberapa masih 67% itu ya.
Iya Pak, baru 67%. Hanya ada beberapa titik di sini yang